Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali bisa ketemu lagi di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat di waktu santap sahur, pemirsa semua sekalian. Pemirsa, kita seperti biasa di waktu-waktu sahur ini kita membahas dulu apa yang kira-kira bisa kita jadikan manfaat untuk ibadah puasa kita hari ini. Sehingga apa yang kita lakukan semuanya terencana dan apa yang disampaikan juga para guru-guru kita di sini bisa kita ambil dan kita amalkan hari ini. Nah, insya Allah hari ini saya tidak sendiri tentunya akan ditemani oleh Ustadz Abdul Somad. Seperti biasa, Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Habib Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Waalaikumsalam. Bib. Masya Allah. Kangen, Alhamdulillah. Bib. Gimana sebaliknya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pemirsa semua sekalian, ini mumpung nih ada Habib nih gitu. Kita banyak sekali mendengar kalau cerita-cerita tentang Habib tuh banyak sekali yang menyentuh hati. Nah, jadi kayaknya menarik sekali kalau misalnya kita bahas hari ini tentang tawadu, gitu kan? Nah, tawadu ini tuh sebenarnya apa sih? Seperti apa? Orang sering mengartikan tuh tawadu tuh seperti ya udah nggak apa-apa kita sabar, kita tenang. Tapi nanti malah salahnya malah jadi rendah diri. Nah, rendah hati, rendah diri. Padahal tawadu mungkin posisinya bukan di situ, tapi seperti apa? Insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke? Untuk itu, Habib, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol, Habib. Baik. Izin Ustaz Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ahli baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadzuna Kiai Haji Abdul Somad, mata'anallah tula hayatih. Amin. Dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah, MC kita yang ganteng, ya, yang insya Allah setelah sahur ini puasanya mudah-mudahan masih Amin. masih banyak, masih kuat. Dan para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Ya, jadi tadi ditanyakan tentang bagaimana sih tawadhu. Ya, ada satu ayat di dalam Al-Quran di surah Al-Isra. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ayat ini ngeri kalau kita memahami maknanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamshi fil ardi maraha." Kalau kalian itu berjalan di muka bumi, ya jangan kalian berjalan di muka bumi dalam keadaan menyombongkan diri. Ya. Jadi sekali lagi, jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan menyombongkan diri. Kenapa? Innaka, sesungguhnya kalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, lan tahriqal arda. Tidak bisa menembus ke dalam bumi. Ya, jadi kita nggak bisa masuk ikhtiraq sampai ke dalam bumi, walan tablughal jibala tula, dan juga nggak bisa menjulang sampai setinggi gunung. Itu teguran Allah yang sangat keras bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Maka perhiasan para ulama, ya, perhiasan para aulia, perhiasan para muqarrabin, orang-orang yang dekat sama Allah, itu adalah tawadhu, ya. Selalu merendahkan diri, dalam artian bukan rendah diri tapi rendah hati, ya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba itu bersikap tawadhu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tawadhu lillah, ya, illa rafa'ahullah, ya. Kecuali sama Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama itu berlomba-lomba dalam tawadhu, ya. Ada seorang sufi besar zaman dulu namanya Al-Fudail Ibnu Iyad, ya. Al-Fudail ini dia membaca satu hadis, ya, al-kibru bataral haq wa ghamwadun nas. Yang namanya kibr itu, sombong itu adalah menutupi kebenaran dan menipu manusia. Dia membaca hadis itu lalu dia berkata, orang yang tawadhu,
kata beliau, adalah orang yang mau menerima kebenaran dari siapapun datangnya kebenaran itu dan mau mengamalkannya. Ada orang, ya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu dia mungkin mau menerima kebenaran tapi belum tentu dia mau melakukannya. Ya, karena mungkin, tapi kata Al-Fudail, kalau orang disebut tawadu itu dia dari mana saja yang namanya benar, walaupun dari anak kecil dia terima. Ya. Kemudian dia langsung diamalkan. Ya. Ada seorang tokoh terdahulu juga, ya ketika ditegur, dia lagi ceramah, lalu kemudian ditegur, ini salah begini. Maka dia langsung jawab, ma baini wa bainal haqqi min adawah. Gak ada antara saya dengan kebenaran itu permusuhan sedikit pun. Maka langsung dia ubah. Ya. Nah, ada seorang ulama yang lain, ya, seorang ahli fikih, namanya Al-Imam Atha bin Abi Rabah. Ya. Imam Atha ini ahli fikih. Dia membaca juga hadis. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Jadi kata baginda Rasul SAW, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Ketika membaca hadis itu, Imam Atha, ya, berkata, kata beliau, maka yang disebut tawadu itu adalah bahwa di dalam hatimu tidak ada walaupun sebesar biji sawi dari kesombongan. Itu baru tawadu. Ya. Masih ada kesombongan sebiji sawi itu belum disebut tawadu. Ya. Ada lagi misalnya ulama yang lain, ya, Imam Sufyan ibnu Uyainah, ini seorang ahli hadis. Ya. Kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, ya ketika membahas tentang tawadu, dia bilang hati-hati kalian. Ya. Orang yang berbuat maksiat karena syahwat itu dimaafkan sama Allah. Contohnya adalah Sayyidina Adam alaihissalam. Melakukan maksiat, melanggar perintah Allah, tapi syahwat. Ya, diampuni sama Allah. Tapi orang yang maksiat karena kiber, karena nyombongkan diri, itu nggak diampuni sama Allah, yaitu iblis. Ya, iblis dia menyatakan anak khairam minhu. Ya, saya ini lebih bagus, lebih baik dari Adam. Saya lebih mulia dari dia. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini dari api, dia dari tanah. Langsung kata Allah, dilaknat, tidak diterima, lalu dimasukkan dalam neraka. Maka kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, hendaknya kita itu jangan sampai kemudian kita melakukan maksiat itu karena sombong. Ya, jadilah orang yang tawadu. Ya, baik itu tawadu itu para ulama menyatakan ada beberapa jenis. Ya, pertama adalah tawadu kepada Allah, ya Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawadu kepada Allah itu kayak apa sih? Ya. Mungkin kita akan bilang, ya pastilah kita tawadu sama Allah, Bib. Mana mungkin kita berani sama Allah itu, ya. Tapi kata para ulama, tawadu kepada Allah dan Rasul itu punya bukti. Ya, buktinya apa? Dalam satu kesempatan turun ayat. Kata Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat itu, ya. Nah, tapi jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan setelah ini. Waduh, mantap banget. Lagi seru-serunya ditahan. Oke, Bib, kami tunggu insya Allah. Baik, pemirsa indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Ya, senang sekali Anda masih bersama kami di indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat yang selalu menemani pemirsa semua sekalian bersantap sahur. Baik, tadi Habib lagi seru-serunya kepotong, Bib. Boleh dilanjutin nggak, Bib? Kita penasaran banget, Masya Allah. Silakan, Bib. Baik, izin Ustadz Uwas yang dimuliakan Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya membacakan ayat Al-Qur'an ya di dalam surah Al-Baqarah. Ketika Allah menurunkan firman-Nya di akhir surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya milik Allah segala sesuatu yang di langit maupun yang di bumi, ya. Lalu kemudian kata Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau apa-apa yang kamu ucapkan, kamu tunjukkan, kamu perlihatkan di depan manusia, ya, dari dirimu, ya, au tukhfuhu, atau sesuatu yang kamu sembunyikan, ya, yang kamu tidak ingin orang lain lihat, tapi kamu melakukan itu dan itu hal yang buruk, ya.
yuhasibukum bihillah. Semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kata Allah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka pada saat dihisab itu nanti Allah akan mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki, ya. Ketika ayat itu turun, para sahabat itu nangis, ya. Lalu kemudian sampailah itu kepada baginda Rasul SAW, ya. Kemudian kata baginda Rasul SAW, kenapa kalian ini nangis? Ya, ya Rasulullah, kami selama ini nerima ayat itu turun, tapi terhadap ayat yang satu ini kami nggak sanggup. Ya, karena ini berat sekali. Ya. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami sembunyikan, semua dihisab sama Allah dan belum tentu diampuni. Allah akan ampuni siapa yang dikehendaki, diazab siapa yang dikehendaki. Kami nggak sanggup ya Rasulullah dengan ayat ini. Maka apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Ataquluna, ya, apakah kamu akan berkata seperti orang-orang Yahudi berkata, yaitu sami'na wa 'asaina." Ya Allah, kami dengar, tapi kami maksiat. Kami enggak sanggup, kami enggak mau melakukannya. Bal qulu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi katakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Ya Allah, kami dengar, kami taati, ampuni kami. Dan hanya kepada Engkau kami akan kembali nanti. Maka semua sahabat mengucapkan itu. Dalam satu riwayat itu yang nanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat yang lain beberapa orang sahabat. Maka mereka mengucapkan itu. Ya, sami'na wa ata'na ghufranaka. Sampai kemudian Allah menurunkan akhir dari ayat di surah Al-Baqarah itu, Allah memuji mereka. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah, malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi ada seorang ulama, ya guru kami Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, ya beliau menyampaikan, kata beliau, ketika kita ada hukum Allah lalu kita mengucap itu, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka Allah akan berikan 4 keutamaan kepada kita. Ya. Pertama, dibenarkan keimanan kita. Ini hukum Allah yang apa saja. Ya, kalau kita belum sanggup atau apa, kita ucapkan itu. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi nggak nolak gitu. Oh ini berat, saya nggak sanggup, nggak gitu. Ya. Maka kata Habib Umar, pertama akan dibenarkan iman kita sama Allah. Yang kedua, akan diringankan kita melaksanakan hukum itu. Berdasarkan ayat lanjutannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kemudian keutamaan yang ketiga, diajari sama Allah untuk supaya jangan sampai diazab sama Allah. Yaitu doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina. Itu doa yang diajari sama Allah supaya jangan sampai diazab. Ya. Ya Allah, kalau saya salah, ampuni salah saya. Ya Allah, jangan kasih beban yang berat seperti umat sebelum saya. Ya Allah, jangan kasih beban berat yang saya nggak sanggup mikul. Dan seterusnya. Kemudian yang keempat, kata Sayyidul Habib Umar, adalah doa itu dikabul langsung sama Allah. Jadi di dalam hadis itu dikatakan, dan tidaklah orang yang berdoa dengan itu, Rabbana la tu'akhidna, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin, itu akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 keutamaan kalau kita mengucapkan demikian. Jadi jadilah orang yang tawadhu sama Allah dan Rasulnya. Demikian. Masya Allah. Sesak dada dengernya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, jazakumullah khair. Nah, jadi izin Ustaz Abdul Somad, dalam pelaksanaannya, tadi kita sudah dengar dari Habib bahwa itu anjurannya, itu keutamaannya. Tapi dalam pelaksanaannya bagaimana Ustaz? Padahal tadi para sahabat aja kita dengar nggak kuat gitu. Yang Masya Allah imannya pasti langsung ketemu Rasulullah kan jadi lebih kuat daripada kita semua. Sementara kalau kami semua ini bagaimana Ustaz? Mendengarnya aja udah, aduh mesti apa ini? Gimana caranya biar tawadu gitu Ustaz? Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mau hijrah. Izin Habib. Fadal, Kiai. Sahabat yang menemani beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar punya ayah bernama Abu Quhafah. Abu Quhafah waktu itu belum beriman. Dia tahu bahwa anaknya Abu Bakar akan menemani Rasulullah SAW. Dia tanya ke cucunya namanya Asma. Asma, ya. Katanya
ayah kamu mau pergi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh. Iya. Berarti emas-emasnya habis dong. Dibawa hijrah. Kata Asma, enggak. Kayak jid. Masih ada emasnya. Kalau memang emasnya ada, mana emasnya? Lalu Asma memasukkan batu ke dalam kain. Dia bawa ke Abu Quhafah. Coba pegang. Abu Quhafah ini mohon maaf buta. Dia pegang batu. Oh iya masih ada. Padahal emas itu sudah dibawa hijrah. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8. Sampai tahun ke-8 Nabi Muhammad SAW datang ke kota Makkah membawa 10.000 pasukan. Gagah perkasa. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, aku bawa ayahku Abu Quhafah untuk bersyahadat. Rasul, pemimpin, Nabi, panglima perang, hebat, pengikutnya luar biasa. Apa kata Rasul waktu itu? Biar aku yang datang menemui Abu Quhafah. Ya Allah. Lalu kemudian orang yang membawa 3.000 pasukan untuk menyerang Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan perang Uhud, itu namanya Abu Sufyan, musuh bebuyutan. Begitu Rasul SAW masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah, apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Sebagaimana masuk ke dalam Masjidil Haram, ke dalam Ka'bah aman, begitulah siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan. Betapa rendahnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang tawaduk kepada Habib, kepada guru, kepada kiai, biasa, karena mereka di atas kita. Tapi tetap menjaga tawaduk, bukan merendahkan dirinya, tapi dia menjaga kehormatannya di hadapan Allah, tidak masuk dalam kata sombong, walaupun itu kepada musuh. Itulah mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik, membuat aku beradab. Makanya Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak dia katakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakimu sampai bengkak tahajud, hajimu bolak-balik. Tapi apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak yang luar biasa. Suatu ketika Rasul SAW sedang duduk mau makan, ada anak kecil di sebelahnya, ada ceret tempat air minum. Lalu Nabi bertanya kepada anak kecil itu, atasmahuli, boleh saya ambil ceret ini untuk nuang air minum? Anak kecil, dia Nabi, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, masih peduli kepada anak kecil. Kita duduk anak kecil, anak kecil ikut-ikut sini, ke dapur. Masya Allah. Waduh, kayaknya ini buat kita yang awam nih jalannya bingung nih nyarinya seperti apa biar tawadu. Insya Allah akan kita bahas trik-triknya setelah yang satu ini. Tetap di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Kami akan segera kembali. Insya Allah kembali lagi di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat dalam pembahasan yang luar biasa, seru sekali bagaimana trik-triknya untuk bisa menjadi tawadu khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa langsung kita amalkan hari ini dan kita belajar hari demi hari pelan-pelan. Semoga amal ibadah kita bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami kembali lagi kepada Ustadz Abdul Somad. Ustadz, dengar cerita semua tadi tuh kayaknya nggak mungkin kami bisa sampai sana, Ustaz. Apa triknya, Ustaz? Supaya bisa minimal belajar untuk menjadi orang yang tawadu gitu, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Izin Habib. Silakan. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, pemirsa TV One dimanapun berada. Sebelum saya jawab pertanyaan Bang Mario, saya teruskan dulu beberapa kisah Rasulullah SAW. Suatu ketika di gurun pasir Nabi membentangkan sorban. Sahabat heran. Ini yang mau datang ini siapa? Kok begitu hebatnya sampai Nabi yang membentangkan sorban di atas pasir? Tak lama setelah itu datang seorang perempuan. Duduk di atas sorban itu. Sahabat bertanya, siapa ini ya Rasulullah? Yang duduk itu adalah Syaima, perempuan satu susuan. Sama-sama disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Bagaimana tawaduknya, rendahnya hati Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perang Parit, Parit itu bahasa Arabnya Khandaq, disebut dengan perang Khandaq, strateginya datang dari Salman Al-Farisi. Kami ya Rasulullah berperang di Persia itu, kalau ada musuh di depan kami gali parit supaya kudanya tidak bisa melompat. Di saat menggali parit itu, apa yang terjadi? Sahabat melihat perut Rasulullah SAW basah bercampur dengan lumpur saat menggali. Pasirnya beliau ikut mengangkatnya. Jadi jangan bayangkan Nabi SAW itu tegak lalu menunjuk kiri, kamu angkat ini, kamu ini. Sedangkan aku hanya berdoa saja kepada Allah. Tidak. Bagaimana rendah tawaduk hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan inilah yang menular kepada sahabat. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan, action itu jauh lebih menyentuh hati orang daripada ucapan. Ada seorang sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit. Lalu kemudian Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sedangkan secara umur dan usia lebih tinggi umur Zaid bin Thabit. Ketika Nabi meninggal umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Lalu kemudian Zaid bin Thabit penterjemah Rasul. Semua surat-surat orang Yahudi yang masuk, kata Zaid bin Thabit, ta'allamtuhu wa hadaqtuhu. Aku belajar bahasa Yahudi dan aku memahaminya dengan baik, aku menterjemahkan surat Nabi, aku terjemahkan surat orang Yahudi ke Nabi, nisfa syahrin, setengah bulan. Kecerdasan yang luar biasa. Secara umur lebih tua, kecerdasan luar biasa, dia cium tangan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika ditanya, apa yang membuat engkau merendahkan dirimu tawadhu kepada orang ini, kepada sahabat ini? Kata Zaid bin Thabit, karena dia keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayah Nabi Abdullah dengan ayah Abdullah bin Abbas dengan Abbas adalah saudara kandung, sama-sama cucu Abdul Muttalib. Begitulah mereka merendahkan. Jadi kalau nanti jamaah melihat, ngapain ini Ustaz Somad nyium tangan Habib, sedangkan sahabat Nabi saja begitu merendahkan tawaduknya, apalagi sahabat Uwas. Asik. Lalu kemudian menular ini kepada sahabat. Mimbar Nabi itu tiga lantai. 1, 2, 3. Nabi kalau khutbah di atas. Tapi begitu Nabi meninggal, Abu Bakar Siddiq khutbah turun ke bawah. Oh. Pas ditanya, kenapa engkau khutbah tidak di atas? Aku tidak layak tegak. Orang sekarang, kalau dia punya pendahulu, dia bukan sekedar tegak di situ, dia ganti mimbar yang baru. Lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Jadi sesungguhnya ayat Al-Quran yang kita baca sama, hadis yang kita kaji sama, letak perbedaannya adalah man tawadha'a lillah. Siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah yang akan mengangkat derajatnya. Itulah mengapa sahabat Nabi itu, mengapa diangkat Allah Subhanahu wa taala derajat mereka? Karena dia sama dekat dengan Rasul betul, tapi diantaranya adalah karena ketika mereka merendahkan dirinya, diangkat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian menurun kepada para ulama. Kita tahu ada imam yang sangat hebat, Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, meninggal tahun 179 Hijrah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Punya murid namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imamuna, imamnya kita, Imam Syafi'i. Lalu kemudian Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Sekian tahun lama belajar. Setelah itu apa kata Imam Malik? Syafi'i, carilah murid yang lebih hebat dari aku. Carilah guru yang lebih hebat dari aku. Ini beberapa keping uang emas untuk biaya. Pergilah. Betapa tawaduknya Imam Malik. Dia tahu bahwa murid ini luar biasa. Ada keistimewaan. Kalau Ustaz Somad gimana? Muridku, akulah yang paling hebat. Kau jangan belajar ke tempat lain. Astagfirullah. Jadi kadang Al-Fakir Abdul Somad merasa malu. Tema yang diberikan adalah tawadhu. Kira-kira layak tidak? Maka dari tadi hanya menceritakan riwayat bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab. Ma masya Umar fajjan qattu illa masya syaitan fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di suatu jalan, maka setan akan lewat ke jalan yang lain. Gak berani melewati jalan itu saking kuatnya iman. Adapun fisik Umar,
Tidak ada orang berani baca Quran sebelum Umar masuk Islam. Orang baca Quran pelan-pelan. Begitu Umar masuk Islam, maka orang berani. Kenapa? Karena pemenang juara gulat di pasar Ukas, juara bertahan tiap tahun sudah masuk Islam. Fisiknya kuat, imannya kuat. Begitu dia diangkat menjadi khalifah Amirul Mukminin, penyerahan kunci Baitul Maqdis di Palestina. Kata pemegang kunci Baitul Maqdis, aku hanya mau menyerahkan kunci ini kepada Umar bin Khattab dan aku ingin melihat dia. Umar bin Khattab pun datang. Bayangan dia Umar bin Khattab akan datang dengan kereta kencana, dengan kuda yang gagah perkasa, dengan baju yang terbuat dari sutra, dengan aksesoris. Ternyata Umar bin Khattab datang berdua dengan pembantunya dan mereka menunggang seekor unta ganti-gantian. Kadang Umar di atas, pembantunya di bawah, kadang pembantunya di atas, Umar di bawah. Pas begitu mendekati pintu masuk Baitul Maqdis Palestina, kebetulan jatah pembantunya di atas dan Umar di bawah. Allahu Akbar. Pemegang kunci Baitul Maqdis melihat, yang Umar bin Khattab itu yang mana? Sampai hari ini namanya kita banggakan, Allah mengangkatnya. Berapa banyak orang yang ketika hidup hebat, Masya Allah. tapi tidak menjadi kenangan. Kenapa? Dijatuhkan Allah. Jadi pandang manusia sama, pandang kita lebih rendah, di saat itulah Allah akan menaikkan. Dan Ramadan mendidik kita. Paling lapar, paling lemas, paling sehebat-hebatnya orang kalau sedang lapar. Demikian Bang Mario. Masya Allah, Masya Allah. Waduh, pemirsa semua sekalian. Mungkin di momentum ini kita berkaca lagi, baiknya kepada diri kita sendiri, apa ya yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita lakukan, dan bagaimana di setiap kesempatan usikum wa nafsi bitaqwallah, kita mencari tempat-tempat untuk bisa merendahkan hati kita, bukan rendah diri. Kami akan segera kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Ya, senang sekali Anda masih bersama kami dalam indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat dalam tema tawadu. Masya Allah, ini pembahasan yang menyentuh hati, bergetar, dan juga nikmat sekali membahasnya. Mungkin di sini ada teman-teman dan pemirsa yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, saya mau angkat tangannya siapa yang mau bertanya. Oke, maaf. Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Winnie Sri Sejati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, untuk meneguhkan hati saya bersama keluarga dan keturunan saya, mungkin apa yang harus saya bisa amalkan dengan ayat-ayat sebagaimana yang telah tadi Ustaz sampaikan, yaitu surat Al-Baqarah, ya. Itu adalah apakah sebagai doa atau itu untuk mencari jalan supaya kita mendapatkan kelurusan daripada hidup kita. Siap. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Habib, untuk menaklukkan hati, apa yang harus dilakukan? Fadhal. Kiai Abdul Somad, Masya Allah. Baik, Ibu Wiwin ya, yang tadi yang bertanya, ya baik, dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah. Tadi apa atau bagaimana caranya supaya kita bisa tawadu di dalam sisa hidup kita? Ya, ada 3 hal kata para ulama, cara supaya kita bisa istiqomah dalam sesuatu, khususnya istiqomah dalam agama, ya, dalam perintah Allah, dalam taat sama Allah, ya, kemudian juga cinta kepada Sayyidina Muhammad. Itu ada 3 hal. Yang pertama yang disebut dengan al-manhaj. Jadi kita perlu ngaji. Artinya tidak bisa kita tuh berharap kita beriman, bertakwa dengan sehari semalam kita ikut kajian lalu kemudian langsung takwa, nggak bisa seperti itu. Jadi saran saya adalah yang pertama, rutinlah kita di dalam belajar ilmu ya dengan para ulama. Kemudian yang kedua, kata para ulama adalah perlunya yang disebut al-murabbi, ya.
Kalau di dalam tasawuf disebutnya murabbi ruhi. Jadi guru yang tadi bahasanya beliau memberi contoh. Ya. Gimana kita mau tawadhu kalau kita nggak punya contoh yang tawadhu? Ya. Ketika kita lihat misalnya guru kita tawadhu sama kita, ya menghormati kita, memuliakan kita, ya. Guru kita misalnya kita mau ingin sholat kita bagus, lihat guru kita khusyuk kalau sholat, ya. Itu akan membuat kita akan jadi lebih baik. Lalu yang ketiga, kata para ulama adalah yang disebut al-bi'ah as-salihah, ya. Lingkungan yang baik, ya. Kita guru ada, ngaji rutin, tapi lingkungan kita orang-orang sombong. Bagaimana kita mau tawadhu? Ya. Nah, maka cara supaya kita mau tawadhu, perbanyaklah teman-teman yang saleh, ya. Saya misalnya berusaha untuk tawadhu, kan bagaimana caranya? Saya belajar sama Ustaz Abdul Somad, sama yang lain. Saya lihat bagaimana tawadhunya. Kalau beliau bilang saya yang tawadhu, saya lihat beliau yang tawadhu. Jalan aja nggak mau, harus saya duluan. Duduk nggak mau, saya harus duluan, ya Allah. Ya. Tadi misalnya saya berikan contoh apa yang tadi disampaikan, Sayyidina Zaid bin Thabit itu ulama. Dia yang mengumpulkan Quran. Tapi dia cium tangan sama Ibnu Abbas yang lebih muda, karena itu Ahlul Bait. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu an itu juga setelah itu dia membawa tali kekangnya Zaid bin Haritha. Dibawanya jalan. Lalu kata Zaid bin Haritha, kamu ini adalah keluarga Rasulullah. Kenapa begini? Kata Ibnu Abbas, hakada naf'alu bi ulama'ina. Begitulah kami menghormati para ulama kami. Wa hakada amara nabihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suasana seperti ini Bapak Ibu sekalian kita dapatkan kalau lingkungan kita orang-orang yang bertakwa. Perbanyak teman yang takwa, yang dekat sama Allah, maka kita akan menjadi bagian dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, jazakumullah khair. Semoga bisa menjawab ya Bu ya. Jadi kita perhatikan beberapa poin tadi. Siap, berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, maaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kurtubi. Dari beberapa contoh yang disampaikan tadi terkait dengan figur orang-orang yang tawadhu adalah orang-orang yang punya jabatan tinggi, punya ilmu yang banyak, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kira-kira sebagai kita mungkin sebagai seorang murid dan lain sebagainya, adakah memang contoh-contoh yang atau mungkin kayaknya tawadhu itu hanya untuk orang-orang yang memang secara level sudah dalam level yang tinggi sehingga dia harus mentawadhukan dirinya. Nah, bagaimana dengan kondisi orang-orang yang biasa awam, kemudian murid yang belum ada ilmunya, lalu bagaimana tawadhu kita? Terima kasih mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat mewakilkan, luar biasa. Saya rasa izin Ustaz Abdul Somad, saya mau tanya sama Habib, boleh Ustaz? Alhamdulillah. Gimana Habib? Apakah itu terkhusus untuk mereka yang berilmu dan posisi tinggi aja Habib? Bagaimana dengan kami yang di bawah sini Habib? Iya baik. Izin Kiai Abdul Somad, Masya Allah. Ya. Jadi apakah ini hanya berlaku untuk orang-orang yang di atas ya? Tidak jawabannya. Ya, tadi ketika saya menyampaikan itu saya baru sampai pada yang pertama. Tawadhu kepada Allah dan Rasul. Selain tawadhu kepada Allah dan Rasul, kata para ulama yang kedua adalah tawadhu kepada para ulama. Ya. Karena innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya, orang-orang yang paling takut sama Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Selalulah kita merasa bahwa kita itu fagir. Nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa. Ada seorang ulama, Al-Hasan Al-Basri, ya rahimahullah ta'ala anhu, kata beliau, orang tawadhu itu, ini berlaku buat semua, ya bukan hanya ulama atau bukan. Dia bilang, ciri orang tawadhu itu, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah kalau dia lihat seorang muslim, dia merasa orang itu lebih mulia dari dia. Itu tawadhu. Ya. Nah, jadi yang namanya tawadhu itu bukan hanya kepada para tokoh, ya, kepada orang lain. Kemudian tawadhu kepada orang tua. Ya, di dalam Quran dikatakan waqfid janahaka dan waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Kepada orang tuamu itu rendahkan sayapmu. Ya. Kita punya orang tua mungkin petani, orang tua kita mungkin misalnya cuma pedagang, kita udah ulama, kita udah habib besar, kita udah ceramah di mana-mana. Tapi sama orang tua kita waqfid, ya. Rendahkan sayap kita. Jangan kita merasa kita lebih tinggi, kita di bawah dia, jauh, ya.
Kemudian yang berikutnya adalah tawadhu kepada semua orang. Ya, saya berikan satu contoh. Ya, kalau tadi dikatakan apakah para ulama saja? Enggak, para sahabat itu dikatakan. Ya, Kiai Abdul Somad mohon dikoreksi kalau saya salah. Ya. Jadi para sahabat itu cirinya kalau ditanya di satu majelis begini, ya misalnya rame-rame, ditanya, itu mereka saling melemparkan kepada sebelahnya. Antum aja yang jawab. Yang sebelahnya bilang, antum aja yang jawab. Sampai balik lagi ke yang pertama tadi ditanya, terus dia jawab dengan istighfar dulu kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru begini jawabannya. Nah jadi, kalau tadi diberikan contoh para ulama atau tokoh-tokoh besar, itu maksudnya adalah kalau tokohnya tawadu, di bawahnya juga akan tawadu semua. Apa nih? Masya Allah. Insya Allah. Kalau gitu saya izin mau ikut istighfar, Bib. Supaya Ustadz Abdul Somad bisa menambahkan. Nah, Menambahkan yang sudah lengkap itu termasuk sifat tidak tawadu. itu Itu contoh namanya, tawadu. itu namanya mengada-ngada. Sedikit aja mungkin Ustadz, apa yang bisa Ustadz sampaikan kepada kami. Jadi pertanyaan dari Ustadz Qurtubi menarik ya. Kalau orang-orang besar itu kan mentawadukkan dirinya. Sedangkan kita sebagai thalibul ilmi, penuntut ilmu, tawaduk kita on time tepat waktu, mencatat dan menulis, mengingat dan mengajarkan. Karena lawan dari kata sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, menyepelekan. Orang tinggi itu menyepelekan orang di bawahnya. Tapi orang bawah juga bisa aja menyepelekan yang di atasnya. Tidak mengamalkan ajaran tawaduk yang disampaikan Sayyidil Habib. Itu merupakan keangkuhan kita. Walaupun secara zahirnya kita memuliakan. Tapi kita sesungguhnya sudah angkuh kepada guru kita, Habib kita, kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saling mendoakan supaya kita tidak zahirnya tawaduk, tapi betul-betul zahir dan batin insyaAllah. Demikian. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khair, Habib Ustadz Abdul Somad, pemirsa semua sekalian di rumah dan yang di studio juga, kami mengingatkan kepada diri kami sendiri, semoga dengan pembahasan hari ini bisa langsung kita amalkan apa saja yang kita bisa kerjakan hari ini. Karena sesungguhnya yang kami dapatkan hari ini di studio itu benar-benar menggerakkan hati dan menyentuh hati. Jadi semoga apa yang kami sampaikan hari ini ada manfaatnya. Kalau ada yang salah kami mohon maaf. Jangan kemana-mana, saksikan episode indahnya Ramadan bersama Uwas dan Sahabat setiap waktu menjelang sahur pukul 3.30. Sebelum kami tutup, izinkan kami meminta kepada Habib untuk menutup doa sekaligus pamit kepada pemirsa semua sekalian, Habib. Izin Kiai Abdul Somad. Baik hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendapatkan ilmu untuk akal kita, mari kita lengkapi ilmu untuk ruh kita, yaitu dengan menadahkan diri kita, tangan kita kepada Allah, merendahkan hati kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita di bulan yang penuh keberkahan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Rabb. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzu bika min syarri sam'ina wa min syarri basarina wa min syarri lisanina wa min syarri qulubina wa min syarri manina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan pendengaran kami di bulan yang mulia ini, dari keburukan penglihatan kami, dari keburukan lisan-lisan kami, dari keburukan hati kami, dan dari keburukan seluruh anggota badan kami. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Amin. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hati yang enggak bisa khusyuk, dari jiwa yang enggak pernah kenyang-kenyang, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari doa yang tidak lagi didengar olehmu ya Allah. Ya Rabb. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semoga amal ibadah kita
bisa maksimal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.